Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat yang tangguh dan kreatif. Pagi hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 4, pembelajaran ke-6, dan dilanjutkan pembahasan evaluasi 4. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca bersama doa mau belajar dan tadarus surat Al-Falaq. Silahkan nanti anak-anak ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya silahkan anak-anak buka buku paket tema 1 halaman 146. Sudah? Mari kita belajar pembelajaran ke-6. Ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca teks berikut. Keluarga Bella. Aku ingin bercerita. Coba dengar ceritaku dengan baik.
Aku Bella. Aku anak perempuan. Keluargaku berjumlah 4 orang. Ayah, ibu, Kak Hadi, dan aku sendiri. Aku sering diajak ayah dan ibu bermain. Kakakku juga diajak bersama. Aku sayang keluargaku. Nah, ini gambar foto keluarga Bella pada saat jalan-jalan. Oke, ini ada ayahnya Bella, namanya Pak Arta. Pak Pandu. Ini namanya ayahnya Bella bernama Pak Pandu, ibunya bernama Bu Arta, kemudian ini adalah Kak Hadi, kakaknya Bella, dan ini Bella. Nah, mereka saling menyayangi. Dan bawahnya, kini ku tahu, ayah, ibu sayang padaku. Aku harus menghormati kakakku. Aku harus menyayangi adik. Nah, seperti kalian dalam keluarga, kalian harus hormat dan patuh pada kedua orang tuamu, pada ayah ibumu. Kemudian kepada kakakmu, kalian harus menghormati. Kalau kepada adikmu, seandainya kamu punya adik, maka kamu juga harus sayang sama adik. Kita lanjutkan halaman 147. Ayo membaca. Keluarga Bella saling menyayangi. Bu Arta dan Pak Pandu menyayangi anak-anaknya. Bella dan Kak Hadi pun menyayangi orang tuanya. Suatu ketika Bella menulis puisi. Puisi itu untuk ayah ibu. Bella membacakan puisi di depan ayah, ibu, dan Kak Hadi. Nah, ini Bella membuat puisi ya untuk ayah ibunya. Nah, mari kita baca puisi yang dibuat Bella. Untuk membaca puisi itu kita harus menggunakan intonasi yang benar. Beda dengan membaca bacaan kita. Kalau membaca puisi harus dengan perasaan dan intonasi yang benar. Nah, ini Ibu akan memberi contoh membaca puisi yang ditulis oleh Bella. Ini judulnya yang ditulis atas ini adalah judulnya. Yuk kita baca ya. Terima kasih ayah dan ibu. Ayah dan ibu sayang padaku. Ayah dan ibu sayang pada Kak Hadi. Ayah dan ibu merawat aku dan Kak Hadi. Terima kasih ayah dan ibu. Ayah dan ibu tidak pernah merasa lelah. Aku dan Kak Hadi mencintaimu. Aku dan Kak Hadi menyayangimu. Nah, ini puisi yang ditulis oleh Bella. Kemudian bawahnya ayo lakukan. Bacalah puisi di atas di depan ayah dan ibu. Bacalah dengan penuh kesungguhan. Nah, nanti silakan kalian belajar membaca puisi ini di depan ayah dan ibu kalian. Nggak usah malu ya. Baca dengan penuh perasaan, dengan intonasi yang benar. Dan selanjutnya untuk tugas yang harus kalian kirim ke Google Classroom adalah, nah ini ada pertanyaan, ada yang
pertanyaan atau kalian harus mengisi titik-titik ya. Kita baca dulu tugasnya. Tulis pertanyaan di buku tulismu. Lah, ini pertanyaannya ada 5 pertanyaan. Nanti silakan kalian tulis di buku tulismu, kemudian isilah titik-titik. Nah, titik-titiknya. Nah, kalian harus mengisi titik-titik ini berdasarkan puisi yang telah kita baca tadi. Nomor 1, ayah dan ibu titik-titik padaku. Dan nomor 2, ayah dan ibu titik-titik aku dan Kak Hadi. Nomor 3, terima kasih titik-titik dan titik-titik. 4, ayah dan ibu tidak pernah merasa. Nah, ini kalian teruskan. 5, aku dan Kak Hadi. Nah, titik-titik. Nah, ini titik-titiknya nanti kalian isi sesuai puisi yang ditulis oleh Bella tadi. Nah, sebelum kalian mengisi atau seandainya kalian mau langsung mengisi video ini, boleh di pause dulu ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah selesai mengisinya, menjawab pertanyaan tadi, kita lanjutkan ke halaman 148. Ayo belajar. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Coba kamu amati teman-temanmu. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Ada yang bertubuh besar, ada yang bertubuh kecil. Ada yang periang, ada pula yang pendiam. Semua itu adalah ciri-ciri. Sekarang perhatikan gambar berikut. Jelaskan ciri-ciri masing-masing anak. Nah, karena setiap anak itu istimewa dan setiap anak itu berbeda, maka dia mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nah, ini ada gambar Lana dan Siva. Nah, gambar ini antara Lana dan Siva ini tubuhnya juga beda ya, ciri-ciri tubuhnya. Kalau tubuh Lana kecil atau langsing ya. Kemudian tubuh Siva besar. Nah, sekarang yang kedua ada Muti dan Dino. Nah, ini dari gambar ini kita mengetahui bahwa tubuh Muti besar, tubuh Dino kecil. Nah, kecil itu maksudnya tubuh Muti itu lebih gemuk dari tubuh Dino. Kemudian gambar yang ketiga, ini Bella dan Lana. Rambut Bella panjang karena bisa diikat. Kemudian rambut Lana pendek. Nah, ini ciri-ciri semua anak itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Lanjut halaman 149. Bacalah bacaan berikut. Badi dan Siva. Ini Badi, ini Siva. Aku Badi. Aku dari Jawa Tengah. Aku anak laki-laki. Siva nama sahabatku. Siva dari Sumatera Barat. Siva anak perempuan. Lihat Siva dan aku. Siva lebih rendah daripada aku. Nah, ini antara Badi dan Siva itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda ya. Bisa kalian lihat fotonya. Dan ayo jawab berdasarkan bacaan di atas. Sahabat Badi bernama Siva. Badi berasal dari Jawa Tengah. Dan Siva berasal dari Sumatera Barat. Badi anak laki-laki sedangkan Siva perempuan atau anak perempuan. Badi lebih tinggi daripada Siva. Nah, ini jadi kedua gambar ini antara Badi dan Siva punya ciri-ciri yang berbeda. Badi itu anak laki-laki, Siva anak perempuan. Salah satu ciri-cirinya ya. Dan lanjut halaman 150. Ayo berlatih.
Kerjakan soal berikut ini. Nah, kita akan berlatih belajar matematika. Bella membantu ibu membeli sabun. Bella membeli 3 sabun deterjen. Nah, kita tulis angka 3. Kemudian Bella juga membeli 4 sabun mandi. Kita tulis angka 4. Berapa sabun yang dibeli Bella? Karena 3 deterjen ditambah 4 sabun, 3 sabun deterjen ditambah 4 sabun mandi, maka jumlahnya ya yang dibeli sabun yang dibeli Bella ada 7. Nah, seperti ini ya cara mengerjakan soal cerita ya itu. Nah, kita ulangi lagi. Bella membantu ibu membeli sabun. Bella membeli 3 sabun deterjen. Nah, langsung ditulis angka 3-nya. Dan Bella juga membeli 4 sabun mandi. Kita tulis angka 4. Berapa sabun yang dibeli Bella? Maka karena diminta menghitung semuanya, maka dengan tanda tambah. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dan bawahnya soal cerita yang kedua silakan kalian kerjakan seperti yang dijelaskan ibu di soal yang pertama tadi. Dan nomor 2, hitung penjumlahan berikut. Isilah kotak-kotak yang disediakan. Nah, ini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Pertama, Ibu akan membahas 1 soal saja. Selanjutnya soal yang kedua, ketiga, dan keempat silahkan kalian kerjakan sendiri. Kalian perhatikan ya. 4 topi kita tulis angka 4 di bawahnya. Ditambah, nah kebetulan kotak kedua topinya juga ada 4. Maka ditambah 4. 4 ditambah 4. Ini jumlah topi yang kotak pertama ditambah kotak kedua. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Nanti ini sisir kotak kedua ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka di kotak bawahnya ini ditulis angka 4. Ditambah sisir di kotak kedua ada 3. Nah, tulis angka 3 di sini. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, ini jumlah sisirnya ada 7. Nah, ini nanti silahkan kalian lanjutkan kerjakan sendiri. Selanjutnya halaman 151 kita baca rangkuman. Ini adalah rangkuman dari pembelajaran di subtema yang keempat, pembelajaran pertama sampai ke 6. Kita baca. Penduduk Indonesia berasal dari banyak daerah. Nah, di Indonesia itu banyak sekali daerah atau sukunya. Yang nomornya setiap anak istimewa karena punya ciri. Ciri setiap anak berbeda wajah, berbeda tinggi, dan berbeda kesukaan. Nah, setiap anak itu istimewa ya karena mereka juga mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Seperti kalian dengan kakak atau dengan adik, pasti ada perbedaannya. Perbedaan setiap anak adalah anugerah Tuhan. Jadi, karena perbedaan setiap anak itu anugerah Tuhan, jadi kalian walaupun berbeda harus saling menyayangi dan hidup rukun. Sini kamus mini. Berkumpul. Nah, ini gambar anak berkumpul. Terus ini memotong. Ini gambar ibu sedang memotong buah semangka. Kemudian mengupas. Nah, ini gambar Kak Hadi sedang mengupas pisang. Selanjutnya kita akan bahas soal evaluasi 4 halaman 100. Maaf, ini halamannya 152 ya, 152. Maaf, ini harusnya 152.
Nah, kerjakan soal berikut. Maaf. Salah. Maaf Bu Farida, salah. Nah, harusnya ke sini ya. Maaf. Evaluasi 4 halaman 152. Ceritakan. Ini adalah foto keluarga Bella. Pak Pandu, Bu Arta, Kak Hadi, dan Bella. Ceritakan perbedaan di antara keluarga Bella. Nah, ini keluarga Bella, kita diminta menceritakan perbedaan yang ada di keluarga Bella antara Pak Pandu dan Bu Arta, Kak Hadi, dan Bella. Nah, ini sudah Bu Farida tuliskan perbedaannya. Perbedaan di keluarga Bella. Pak Pandu itu laki-laki, sedang Bu Arta perempuan. Pak Pandu tubuhnya lebih tinggi dari Bu Arta. Sedang kalau Bu Arta tubuhnya lebih rendah atau lebih pendek dari Pak Pandu. Rambut Pak Pandu pendek. Nah, rambut Bu Arta lebih panjang. Itu ciri-ciri perbedaan Pak Pandu dan Bu Arta. Kemudian ini selanjutnya kita akan mencari menceritakan perbedaan antara Kak Hadi dan Bella. Perbedaannya antara Kak Hadi dan Bella. Kak Hadi laki-laki, Bella perempuan. Tubuh Kak Hadi lebih tinggi, tubuh Bella lebih pendek. Rambut Kak Hadi keriting dan rambut Bella lurus. Nah, itu tadi perbedaan antara yang ada pada keluarga Bella. Selanjutnya, nomor 2, beri tanda cinta untuk pernyataan yang benar. Beri tanda silang untuk pernyataan yang salah. Nah, yang benar yang kita cinta adalah perbedaan adalah anugerah Tuhan. Kemudian nomor 3, kita berteman dengan siapa saja. Kita saling menyayangi dengan adik. Nah, ini pernyataan yang benar yang kita cinta. Kemudian pernyataan yang salah, kita tidak perlu menghormati orang lain. Ini salah, tidak boleh ditiru. Kita tidak perlu bekerja sama dengan teman. Ini juga salah dan tidak boleh ditiru. Yang nomor 3, lengkapi. Nah, ini ada buah jeruk. Buah jeruk ini warnanya kuning. Ini ada huruf yang masih kosong. Silahkan kalian lengkapi sendiri. Nah, yang nomor buah selanjutnya adalah buah apel. Ini juga kalian lengkapi hurufnya agar dapat kalimat apel merah. Silahkan kalian lengkapi hurufnya. Kemudian halaman 153, penjumlahan dan pasangkan. Perhatikan contoh. Nah, ini ada bilangan-bilangan yang dijumlahkan. Oke, kemudian di sini ada kumpulan benda, di sebelah ini juga ada bilangan-bilangan yang dijumlahkan. Nah, kalian nanti diminta menjumlah bilangan ini, kemudian mencari jawabannya dengan kumpulan benda yang ada di tengah. Caranya, pertama kali tentunya kalian harus menghitung kumpulan benda ini. Nah, ini penggaris itu dihitung dulu. Nah, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah penggaris 9. Silahkan kalian tulis angka 9 di dekat penggaris ini. Dan jumlah pensil kita hitung jumlahnya 10. Nah, tulis dulu angka 10. Jumlah penghapus ada 7. Nah, setelah dihitung ada 7, kita tulis angka 7-nya. Jumlah bola setelah dihitung ada 8. Tulis angka 8 di bawah bola. Kemudian tas setelah dihitung ada 5. Jadi
Pertama kali untuk mengerjakan soal ini kalian harus menghitung benda di setiap kotak, kemudian ditulis jumlahnya. Setelah itu kalian kerjakan nomor 1. 1 ditambah 6. Nah, cara menjumlahnya cara menjumlahnya biar kalian tidak pakai jari, semua pakai jari nanti. Ini 1 dan 6. Yang besar angka 6 silakan disimpan di mulut. Kemudian yang 1 simpan pakai jari, maka 1 ditambah 6 adalah 6 dulu yang di mulut sebutkan. 6 tambah 6, 7. Nah, 1 ditambah 6 adalah 7. Cari benda yang jumlahnya 7. Oh, cari. Nah, ketemu. Jumlah benda yang berwarna 7 adalah penghapus, maka kita tarik garis ke penghapus. Dan bawahnya 5 ditambah 4. Nah, 5 ditambah 4, yang besar yang disimpan di mulut angka berapa? Ya, angka 5. 5 disimpan di mulut karena dia angka yang besar. Kemudian 4 kita pakai jari, jumlahnya 4. Cara menghitungkannya, yang simpan di mulut diucapkan 5. Kemudian jarinya pegang 1, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi 5 ditambah 4 ada 9. Kalian tulis boleh sama dengan 9. Kita cari benda yang jumlahnya 9. Nah, ketemu penggaris. Berarti nanti kotak 5 ditambah 9 sekian. Kalian hubungkan dengan garis menuju gambar penggaris. Nah, seperti itu nggih. Nah, sekarang yang sebelah sini. Sebelah sini sama juga cara menghitungnya. 6 ditambah 3. 6 simpan di mulut, 3 pakai jari. Ayo. 6 simpan di mulut, 3 pakai jari. Jarinya 3. Nah, kemudian 6 yang simpan di mulut kita ucapkan dulu 6. Kemudian jarinya yang 3, 6, 7, 8, 9. Nah, ini berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kita cari benda yang jumlahnya 9, kita hubungkan. Nah, 6 ditambah 3 sama dengan 9, kita hubungkan dengan gambar penggaris. Kemudian contoh satu lagi. Ini 4 ditambah 3. 4 ditambah 3, yang besar angka 4. 4 disimpan di mulut, 3 dipakai jari tangan, maka 4, 5, 6, 7. Nah, 4 tambah 3 sama dengan 7. Kita cari hubungan dengan gambar yang berwarna 7. Nah, nih. Ketemu jumlahnya 7 sama dengan gambar penghapus. Nah, seperti itu nggih. Nanti silakan lanjutkan kalian kerjakan soal berikutnya. Setelah selesai, kita lanjutkan penjumlahan dengan keping-keping. Nah, 2 kita gambar 2 keping. Kemudian 2 ditambah 5. Kita gambar 2 keping. Kemudian 5 kita gambar 5 keping. Jumlahnya ada berapa? Kita hitung kepingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jumlahnya 7. Kemudian untuk yang sebelahnya 4 kita gambar 4 keping. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian 4 ditambah 4. Maka yang bawah kita gambar juga 4 keping. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kepingnya semuanya kita hitung. Kepingnya semuanya ada 8. Tulis di sini angka 8. Nah, seperti itu nggih. Kemudian angka 5 ditambah 4. Kalian silakan gambar keping sini jumlahnya 5. Kemudian di bawahnya ditambah 4, maka kalian juga gambar 4 keping, 4 lingkaran kecil-kecil. Kita jumlahkan 5, 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 4 sama dengan 9.
Itu kalau memakai keping ya. Kalau pakai mulut dengan jari bisa juga ya. 5 ditambah 4, 5 simpen di mulut. Kemudian 4 kita gunakan jari kita 4. Nah, kemudian angka yang di mulut 5 kita sebutkan 5, 6, 7, 8, 9. Diteruskan hitung yang di jari 4 nggih. 5 yang di mulut tambah jari yang di 4 jari yang di tangan. 5, 6, 7, 8, 9. Maka 5 ditambah 9, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, soal selanjutnya kalian kerjakan sendiri nggih. Boleh pakai keping seperti ini. Gambar lingkaran-lingkaran atau boleh pakai mulut dan jari tangan kalian. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran ke-6 dan pembahasan soal evaluasi 4 sudah Bu Farida sampaikan. Silakan kalian ulangi dengan mengerjakan soal-soal yang ada pada pembelajaran ke-6 dan soal evaluasi 4. Nah, anak-anak, karena kita sudah selesai mengerjakan soal evaluasi 4, berarti pelajaran tema 1 sudah selesai. Nah, satu buku tema 1 sudah selesai semua kita pelajari. Berarti saatnya kita mempersiapkan diri untuk melakukan penilaian harian tema 1 atau ulangan harian tema 1. Nah, kapan itu? Nanti siap-siap saja. Nanti informasi kapan ulangan tema 1 akan Ibu sampaikan. Nah, setelah ulangan tema 1 kalian kerjakan, kalian lakukan, nah, ulangan atau penilaian harian telah kalian kerjakan, berarti kita besok sudah mau pindah ke buku tema 1B atau tema yang kedua. Demikian materi sudah Ibu sampaikan. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca doa mau belajar. Maaf, membaca doa selesai belajar ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa selesai belajar. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi
Sebelum Ibu akhiri, diingatkan lagi untuk tugas yang harus kalian kirim ke Google Classroom adalah ini, kalian tulis soalnya, kemudian silakan kalian jawab, kalian isi titik-titiknya, kemudian kalian kirim foto dan kirim ke Google Classroom. Nah, mari anak-anak, pembelajaran kita akhiri. Cukup sekian dari Bu Farida. Terima kasih. Ada kekurangan dalam menyampaikan materi, Bu Farida mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.